Brand yang satu ini memang agak lain ya guys. Kalau biasanya smartphone itu berlomba-lomba harga mahal dengan chipset yang paling kencang, tapi di brand ini semuanya itu mereka itu hanya mengandalkan kemampuan gimmick yang ya menurut saya oke banget sih. Dan juga hasil foto dan video yang cakep banget. Bahkan mungkin hampir sama dengan flagship. Nah, ingin tahu ceritanya? Langsung aja kita bahas di video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Oppo Reno 12 series. Oke, jadi Oppo Reno 12 series ini kayaknya bakalan muncul dalam waktu dekat ya guys. Dan terbukti sih kalau di Indonesia sendiri itu katanya rilisnya itu bakalan di tanggal 31 Juli 2024 guys. Dan ada beberapa seri yang diluncurkan oleh Oppo di seri yang ke-12 ini. Nah, kita akan bahasin nih, kira-kira apa yang agak lain di smartphone ini guys. Oke, kita akan mulai ya guys untuk membahas dari chipsetnya. Tapi sebelum itu kita harus mengenal beberapa varian dari Oppo 12 series ini. Nah, di Oppo Reno 12 series ini akan ada 4 varian. Varian pertama adalah Oppo Reno 12F 4G. Lalu juga disusul dengan varian kedua yang versi 5G-nya. Varian ketiga adalah Oppo Reno 12 5G. Dan varian yang terakhir yang paling bagus banget adalah Oppo Reno 12 Pro 5G guys. Oke, sekarang kita akan mulai masuk pembahasannya ke chipsetnya. Di Oppo Reno 12F 4G itu chipsetnya itu menurut saya nggak kenceng banget karena cuman Snapdragon 680, dimana ya ini bener-bener ya Snapdragon yang bener-bener bukan mid range banget malahan ya, itu agak low range ya, harusnya di pasaran harga 2 jutaan lah intinya. Nah, lalu untuk varian kedua yaitu Oppo Reno 12F 5G itu juga menggunakan MediaTek Dimensity 6300, dimana ya agak kurang gitu ya untuk performanya. Lalu kita akan masuk ke Oppo Reno 12 5G dan juga Oppo Reno 12 Pro 5G guys, dimana ini sama-sama menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Energy. Ya, kenapa dinamain Energy? Karena ya katanya sih jauh lebih efisien ya untuk dipakai bermain game atau dipakai ngapa-ngapain, itu katanya sangat efisien dan tahan lama gitu. Nah, untuk Antutunya sendiri kita akan masuk ke pembahasan yang di Oppo Reno 12 5G dan yang 12 Pro 5G nih. Itu MediaTek Dimensity 7300 Energy itu sebetulnya Antutunya cuman 600.000 pas gitu ya, mungkin 590 ribuan. Tapi untuk GPU-nya sendiri cukup oke skornya karena 150 ribuan. Jadi kalau dipakai untuk bermain game tuh lumayan oke gitu ya. CPU-nya juga cuman 150 ribuan juga. Jadi ya ini bener-bener yang mid range banget. Nah, yang bikin saya kaget adalah harganya guys. Harganya ternyata di Indonesia ini sudah bocor ya. Nah, kita akan mulai masuk ke harganya yang Oppo Reno 12F 4G. Itu katanya 4,3 jutaan guys. Lumayan mahal ya untuk chipset sekelas Snapdragon 680 ini. Lalu untuk Oppo Reno 12 F yang 5G itu harga yang 256 GB storage itu bakalan 5,3 juta. Dan untuk yang versi 512 GB-nya itu 6,2 juta. Jelas ini sangat mahal banget menurut saya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan harga 6,3 juta, kalian tuh sebetulnya udah bisa beli Poco F6 itu bahkan masih kembali uangnya ya guys. Ya, perbedaan chipsetnya itu sangatlah jauh banget. Lalu untuk Oppo Reno 12 5G yang versi 256 GB-nya itu di harga 7 juta. Sedangkan untuk 512 GB-nya di harga 8 juta. Dimana ya kalau saya sih guys, mendingan sekalian beli Realme GT yang 6 sekalian. Meskipun ya sama-sama sesaudara ya. Tapi ya menurut saya performanya itu jauh lebih kenceng ya kalau di Realme GT 6 itu.
Nah, lalu yang versi paling ultimate-nya yaitu Oppo Reno 12 Pro 5G. Ini yang versi 12GB, 512GB storage itu dihargai dengan harga 9 juta rupiah. Sebuah harga yang cukup fantastis untuk kelas chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy menurut saya. Ya, karena ya untuk chipsetnya sendiri ini saya nggak bisa ngomong spesial. Dan ya cuman Antutu 600 ribuan tuh loh. Mirip-mirip dengan Snapdragon 7S generasi 2 nggak sih sebetulnya? Nah, sekarang kita akan mulai bahas kalau gitu gimana dia bisa menjual dengan harga mahal. Kira-kira selling point-nya ada di mana? Oke, jadi brand Oppo lalu juga Realme itu sebetulnya menurut saya dia sekarang jualannya mulai ke arah hasil kamera, foto dan videonya ini guys. Jadi bukan ke arah chipsetnya yang kenceng atau gimana. Biasanya bahkan yang versi Pro dan versi biasa itu pasti ada perbedaan di chipset. Tapi kalau yang di Oppo Reno 12 ini yang versi Pro dan enggak, malah nggak ada bedanya sama sekali. Nah, bedanya mereka ada di lensa kamera yang versi Pro itu lebih lengkap. Ada telefotonya, ada ultrawide yang lebih bagus, dan juga di kamera selfie depannya pun sudah lebih bagus daripada yang versi biasanya guys. Selain itu, mereka juga menjual daya tahan dari produk mereka ini guys. Katanya sih kuat banget gitu ya. Jadi kalau misalnya jatuh itu nggak usah takut gitu loh untuk urusan ketahanan dari smartphone-nya ini. Dan yang versi Pro-nya sendiri memang menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan yang versi biasa Gorilla Glass 7i kalau nggak salah ya. Lalu juga guys, yang untuk desainnya saya sih udah nggak bisa berkata-kata. Desainnya menurut saya bagus banget sih Oppo Reno 12 series ini. Terutama yang versi Pro-nya itu. Bagian belakangnya itu benar-benar untuk gradien warna kalau terkena sinar, wah itu bagus banget sih guys. Kalian juga harus lihat sendiri. Meskipun kalau saya lihat di wallpapernya itu lucu ya. Wallpapernya itu mengingatkan saya pada wallpaper dari iPhone 14 Pro Max. Kalau kalian ingat ya 11-12 gitu ya, cuman dibedain dikit gitu. Lalu juga katanya sih menggunakan IP rating 65. Padahal mereka udah gembor-gemborin katanya untuk dust resistant dan water resistantnya cukup oke, tapi ternyata cuman IP rating 65. Harusnya sih sekalian ya dikasih IP rating 68, itu mantep banget sih menurut saya. Nah, lalu juga ada satu hal yang mereka tonjolkan di Oppo Reno 12 series ini, yaitu adalah kemampuan AI-nya yang luar biasa. Yang agak lain ya di sini nih guys, kemampuan AI-nya ini. Jadi nilai jual dari Oppo Reno 12 series ini ternyata ada di kemampuan AI, mulai dari image eraser kayak dan lain-lain. Lalu juga kalau foto hasilnya dengan AI lebih bagus. Lalu juga untuk pekerjaan sehari-hari bisa dibantu dengan AI, merangkum semua tulisan dengan AI dan lain-lain itu jauh lebih bagus daripada smartphone lainnya. Bahkan yang mungkin mirip-mirip itu adalah Google Pixel series ya. Dan menurut saya memang nggak ada sih smartphone lain yang mengintegrasikan AI yang di Android ya guys. Itu sebagus Oppo Reno 12 series ini. Kalau kalian lihat fitur AI-nya itu bejibun banyak banget sih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya satu guys. Apakah kalian sebagai konsumen itu beli smartphone itu yang chipset kencang, lalu juga untuk kameranya itu agak dikorbanin dikit nggak apa-apa? Atau yang chipsetnya dikorbanin dikit, ya nggak dikit sih, lumayan banyak, tapi hasil kamera, foto, dan videonya itu bagus. Sekarang pasarnya lebih ke arah sana ya guys. Apakah mau yang chipsetnya yang lebih bagus tapi dikorbanin kameranya, atau chipsetnya yang dikorbanin tapi hasil kamera, foto, dan videonya ini yang superior banget. Nah, kayaknya si Oppo dan juga si Realme ini lebih mengarah ke ngorbanin chipset tapi ngebagusin kameranya. Nah, sedangkan kalau yang satu grup yang sama yaitu Vivo dan iQOO itu mereka lebih mengandalkan ke chipset. Meskipun begitu, Vivo ini kayaknya yang all-rounder. Kalau iQOO kan lebih ke chipset.
Tapi kalau Vivo lebih all rounder karena menurut saya Vivo itu selain kameranya juga bagus, itu performa chipsetnya juga sangat kenceng banget guys. Nah menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian lebih memilih yang pro ke performa atau pro ke kamera atau foto yang bagus ini guys? Nah kalau saya sih kaum mending yang lebih ke performa. Nah tapi kalau kalian sendiri sih mungkin ada beberapa yang udah milih smartphone itu dari hasil kameranya ya. Ya itu mungkin juga gara-gara Oppo dan juga Realme ini guys. Sejauh ini sih belum ada ya untuk hasil foto, kamera, dan videonya itu yang ada di internet. Tapi saya penasaran banget, apakah memang hasilnya itu benar-benar sebagus itu yang bikin mereka ini membandrol harganya itu tinggi banget menurut saya? Atau mereka hanya jualan ke fitur AI-nya yang bikin harganya ini jadi mahal guys. Ya mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Oppo Reno 12 series. See you guys di video selanjutnya. Ya asik sih, cuman ya itu saya jadi bingung kira-kira apakah harga tinggi itu karena AI-nya plus kamera atau cuman hasil kameranya itu yang bikin harganya mahal. Ya saya jadi penasaran sih apakah ada yang versi Pro Plus-nya nanti ya beberapa bulan kemudian untuk chipset yang bagus banget tapi juga kameranya bagus banget. Kalau ada harganya 10 kah atau 11?